Shalom, kiranya kasih karunia dari Allah senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita sekalian. Renungan kita hari ini terambil dari kitab Roma, pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, dengan tema kasih karunia Allah. Saudaraku, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Melalui bangsa Israel, Allah ingin menyatakan dirinya bagi dunia ini. Dan tidak ada satu bangsa pun di dalam dunia ini yang diberikan perintah ataupun hukum-hukum langsung dari Allah itu sendiri, terkecuali bangsa Israel. Kenapa? Ya karena Allah mengkehendaki ataupun menginginkan umatnya, yaitu bangsa Israel, untuk bisa hidup di dalam perintahnya. Namun apa yang terjadi ketika kita membaca Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama, maka kita akan menemukan harapan Allah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Bangsa yang diharapkan untuk hidup setia kepada Allah, tetapi justru malah sering mengecewakan Allah. Bangsa yang suka berzina dan menyeleweng kepada ilah-ilah yang lain. Bangsa yang memiliki kehidupan moral yang buruk, bangsa yang tegar tengkuk, dan bangsa yang suka bersungut-sungut. Itulah bangsa Israel. Akan tetapi, apakah Allah menolak ataupun membuang umat Israel? Ini jugalah pertanyaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang pertama. Dikatakan, "Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham dan dari suku Benyamin." Paulus mengatakan dia sendiri orang Israel dari keturunan Abraham dan dari suku Benyamin. Maka berdasarkan pemahaman dan pengalaman dia tentang kasih karunia Allah, Paulus berkeyakinan bahwa Allah tidak akan pernah menolak umatnya yang mau berbalik dan percaya kepada karya penebusan yang ada di dalam Kristus Yesus. Lantas siapa yang dimaksudkan Paulus di dalam ayat yang kelima mengenai suatu sisa yang akan diselamatkan menurut pilihan kasih karunia itu? Saudaraku, begini, Allah tidak mungkin menolak Israel sebagai umatnya, tetapi bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Lantas bagaimana bangsa Israel yang sekarang yang mayoritas menolak Kristus? Alkitab dengan tegas mengatakan siapapun yang di luar Kristus, mereka akan ditolak oleh Allah. Walaupun mereka yang dulunya adalah bangsa pilihan Allah sendiri. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa keselamatan hanya diperoleh bagi mereka yang percaya dan tinggal di dalam Kristus. Dan ini adalah kasih karunia yang Allah berikan bagi orang yang percaya kepadanya. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, "Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia." Perhatikan pengulangan kata "menurut kasih karunia" yang ditekankan oleh Paulus, yaitu bahwa Israel diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan ataupun hak istimewa yang melekat kepada mereka. Jadi sebenarnya sisa Israel yang dimaksudkan Paulus adalah berbicara mengenai orang Israel yang percaya kepada Kristus di antara mereka mayoritas yang telah menolaknya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, sama seperti Allah menyisakan 7.000 orang yang tetap percaya kepada Allah pada zaman Elia, demikian juga Allah akan menyelamatkan orang-orang Israel yang percaya kepada Kristus, walaupun banyak mayoritas yang menolaknya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan ini, kita bisa meyakini bahwa bagaimanapun jahat dan rusaknya dunia sekarang ini, pasti akan selalu ada orang yang dipanggil Tuhan untuk datang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Oleh karena itu saya kira pemberitaan Injil itu merupakan panggilan bagi setiap kita yang telah menerima kasih karunia dari Allah. Tuhan pasti akan menyertai kita di dalam memberitakan Injilnya. Amin untuk firman Tuhan. Siapa bawa firman utusanku?